Menyampaikan sepotong saja sebagai pembuka awal gitu ya, mengapa literasi buat anak itu penting gitu ya. Jadi kemarin rumusan ini juga rumusan yang sudah ditetapkan di dalam rapat dengan menteri gitu ya. Mengapa literasi itu buat anak penting? Karena merupakan langkah awal untuk menciptakan pembelajaran bagi siswa seumur hidup. Jadi ketika anak-anak punya tradisi literasi yang baik dari kecil, harapannya memang sampai dia tua pun tidak akan pernah berhenti. Ya. Kalau mungkin di masa-masa awal muda banyak membaca, nanti mungkin di usia selebihnya lebih banyak menulis, misalnya begitu. Produktifnya lebih ke menulis ya. Jadi mungkin juga bisa bersamaan ya, karena sebenarnya menulis pun kalau tidak membaca juga mau nulis apa gitu ya, bahannya pasti tidak lengkap. Jadi memang harus seimbang antara kemampuan reseptif melalui membaca, melalui mendengar, dan kemampuan reproduksi melalui menulis, melalui berbicara, begitu harusnya seimbang. Bahwa ada orang-orang yang pintar nulis tapi tidak bisa bicara atau tidak mampu berbicara dengan baik, ya tidak apa-apa itu. Orang memang berbeda-beda karakternya. Ada juga orang yang kalau ngomong pinter itu, tapi sebenarnya sudah bisa gitu lah. Nah seringkali orang-orang yang pintar ngomong itu lalu menyewa orang, ya tanda petik yang untuk menulis gitu. Omongannya itu tolong dituliskan gitu, ada juga gitu. Tapi ada juga orang yang memang produktif dua-duanya. Bicara bagus, sistematis, runtut, menulis lebih-lebih gitu ya. Nah, kalau menulis itu kan mempunyai waktu untuk berpikir, mengulang, memperbaiki, mengedit dan seterusnya. Sementara kalau orang berbicara kan spontan, jadi tidak ada waktu untuk mengedit. Untuk kalau diedit pun yang sudah diucapkan tidak mungkin dihapus. Dieditnya belakangan dan mengganti kata-kata yang sudah tadi. Ya, ini yang dianut oleh Kemdikbud. Jadi definisi literasinya adalah definisi literasi yang diambil dari UNESCO ini ya. Kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan berhitung menggunakan bahan cetak dan tertulis. Melibatkan rangkaian pembelajaran dalam memampukan individu mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Ini tindak lanjut dari yang di atas. Ini yang dipakai sebagai landasannya. Nah pada tahap sekarang ini sebetulnya tujuan ideal dari Kemdikbud hanya ini, meningkatkan minat baca anak gitu ya, kemampuan kompetensi anak membaca, itu yang utama. Karena memang yang disasar adalah anak-anak kelompok sekolah. Jadi mungkin pada tingkatan ini memang literasi belum pada tingkat reproduksi atau menulis ya. Berarti pada minat baca saja itu belum maksimal gitu ya. Karena apa? Faktor-faktor yang berpengaruh di dalam minat baca itu. Jadi nanti hasilnya anak mempunyai kebiasaan membaca atau sikap positif terhadap membaca gitu ya. Beberapa orang sering membiasakan anaknya membaca itu dengan cara bapaknya sendiri membaca bukunya seliweran di mana-mana begitu. Harapannya anaknya suatu saat baca, lihat gitu. Tapi dia juga kadang-kadang anak itu punya karakter berbeda-beda. Saya punya 3 anak cewek semua ya, 3 itu karakter betul-betul berbeda gitu ya. Anak pertama saya itu rasanya itu yang paling saya persiapkan gitu ya. Sudah dia membaca sejak umur 4 tahun itu Bubu, Ino, Ina, zaman itu sudah lancar dibaca gitu. Terus hafalan apa surat-surat pendek itu sudah pinter gitu. Tapi ketika setelah saya mungkin terlalu sibuk urusan ke kantor gitu ya, saya seperti kehilangan itu anak saya itu ketika SD itu. Kebetulan lalu muncul adiknya, lalu dia kalau di rumah kurang diperhatikan oleh yang asuh gitu kan. Jadi akhirnya seperti dia itu terlepas benar. Dari situ anak saya ini perkembangan berikutnya itu tidak seini waktu dulu kecil gitu kan. Saran saya di mana begitu. Nanti bapak ibu yang masih punya anak kecil, saran saya jangan sampai lepas mengawasi anak kita, mengawasi dalam arti perkembangannya gitu.
biar kita tahu ya kita tuh dari zaman itu. Rasanya dulu yang pertama itu cerdas banget gitu loh, waktu kecil itu gitu. Tapi waktu sini kok saya nggak tahu, mungkin pernah mengalami apa trauma di sekolah atau apa. Kadang-kadang kan sering apa ya, ada bully di sekolah itu, ada anak jadi minder macam-macam gitu. Nah itu yang saya terus terang terputus informasi itu gitu. Saya tidak mengikuti gitu. Jadi kesininya itu jadi agak mandek, agak ada ya dalam tanda kutip itu tidak seperti yang saya harapkan dulu, yang perkembangannya cepat gitu. Anak yang kedua stabil saja gitu. Anak yang ketiga ini mungkin pengaruh ASI ya. Jadi bapak ibu yang belum punya anak, ASI itu sangat penting gitu buat anak. Saya membandingkan 3 anak saya. Anak saya yang pertama itu 3 bulan saja minum ASI, yang kedua 6 bulan, yang ketiga itu 3 tahun minum ASI. Jadi dari kecerdasan berbeda. Fisiknya juga lebih tinggi begitu. Pengaruh banget gitu. Jadi saya waktu itu belum paham betul menjadi orang tua begitu ya. Setelah sekarang saya renung-renungkan, iya ya setelah yang ketiga ini kan ASI-nya nggak terhenti. Mengapa sih nggak terhenti? Saya juga baru belajar. Karena anak saya yang ketiga itu dioperasi, lalu depan rumah itu ada bidan, perawat yang dari rumah sakit tempat istri saya dioperasi, itu selama 15 hari menemani di rumah itu, ditugasi oleh rumah sakitnya itu. Nah selama 15 hari itu ternyata saya baru tahu bahwa bayi itu kalau siang terutama ya, tidur itu maksimal 2 jam. Kalau sudah 2 jam tidur harus dibangun dan ditetain di AC. Gak boleh biar kasihan lagi tidur, jangan gitu. Kalau sesudah dikit-dikit suruh bangun, suruh tetek. Nah dari situ juga akhirnya istri saya selama 3 tahun itu gak berhenti AC-nya. Jadi timbal balik. Kalau nggak dirangsang ya, jadi nggak berhenti juga. Jadi AC saya waktu anak pertama kedua itu sudah berhenti beberapa bulan gitu. Karena ya itu anak tidur kasihan gitu, nggak dibangunin. Nah ternyata soal ASI pun perlu literasi yang tinggi gitu. Perlu belajar juga gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu identifikasi yang kami lakukan di kementerian bersama para penggiat literasi. Sampai saat ini dianggap program literasi itu belum berdampak signifikan, terutama di sekolah ya. Jadi tidak meningkatkan dari sisi pembelajaran lainnya. Mestinya kan kalau tingkat literasinya anak tinggi, itu berimbas pada mata pelajaran yang lain juga, gitu ya, mestinya gitu. Nah ini belum, gitu ya. Memang katanya sih di beberapa negara yang maju, guru itu konsultasi dengan guru literasi. Jadi ada guru yang namanya guru literasi. Memang tugasnya itu menyampaikan materi-materi literasi, bagaimana mendidik anak membaca, dari membaca. Jadi nanti koordinatornya itu guru yang lain mengikuti gitu. Nah kalau di Indonesia guru literasi itu ya guru bahasa Indonesia itu. Nah ini akan diubah oleh Mas Menteri, nanti semua guru akan menjadi guru literasi. Jadi punya kemampuan dasar-dasar berliterasi yang baik, harapannya begitu. Masalah yang lain, banyak pihak telah melaksanakan program literasi. Literasi telah menjadi program bersama, tapi tidak pernah bersama-sama. Jadi terpisah-pisah. Menurut satu gerbong, gitu ya. Kementerian lain, Kementerian Keuangannya membuat, bank-bank itu membuat program literasi, Kominfo membuat, Perpusnas membuat, gitu ya. Jadi macam-macam gitu ya. Tidak ada yang salah, semuanya benar, tapi karena mungkin tidak ada koordinasi dan sasarannya mungkin sporadis, potong-potong begitu. Kalau kata kepala badan itu, ini program-program yang hit and run gitu, seperti Muhammad Ali ya, pukul Ali seperti Kapolres gitu ya. Nah biasanya program yang hit and run ini pasti tidak membuahkan hasil, ya. Harusnya berkelanjutan, tentukan kelompoknya, tentukan sasarannya. Nah itu dibina terus, ada evaluasi, ada intervensi, ada evaluasi, intervensi terus. Nah itu yang diharapkan hasilnya tampak gitu ya. Tidak hanya sekedar ini pindah sana. Nah dampaknya belum begitu menggembirakan sudah pindah gitu.
Nah mestinya Bapak Ibu yang bergiat di literasi, yang punya taman baca, harus buat kelompok-kelompok yang pembinaannya itu tadi, kalaupun tidak berjenjang tapi berkelanjutan gitu. Tidak boleh berhenti gitu. Jadi ada pendampingan terus sampai betul-betul sasaran itu kelompok anak-anak misalnya itu betul-betul meningkat. Kalau perlu ya seperti di sekolah kita buat evaluasinya. Yang satu kita lihat perkembangan anak ini. Kita anak ini dulu begini, dalam sekian tahun perkembangannya seperti apa begitu. Itu harus dilihat. Karena apa? Itu juga evaluasi untuk kita juga gitu. Jadi kalau kita membuat program tapi tidak ada evaluasinya, tidak ada monitoringnya, pemantauannya, nanti takutnya kita ya tadi asal jalan saja begitu ya. Kan jadi seperti orang khotbah Jumat itu ya, khotbah Jumat itu kan setiap saat itu khotbah itu, ayo kita bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita ya. Tapi kan ya sudah, memang tugas khotbah hanya di situ begitu. Di luar kan udah pernah dimonitor orang itu meningkat apanya atau enggak. Nanti Jumat diingatkan lagi gitu. Jadi ya yang khotbah-khotbah, yang ini yang maksiat jalan terus juga gitu. Nah, mestinya kalau kita pembimbingan, pembelajaran atau pengawalan terhadap kelompok tertentu agar hasilnya maksimal, memang harus dikawal. Dari awalnya kita kalau perlu evaluasi. Titik startnya kelompok ini begini loh, didiskusikan. Dari segi bisa membaca sebagian begini. Nanti kita lihat setahun tahun dengan intervensi yang kita lakukan apa perkembangannya ke anak ini gitu dan seterusnya gitu. Sehingga kita juga bisa buat program 3 tahun anak-anak ini harus mencapai tingkat literasi yang seperti ini gitu. Nah itu yang harus kita pikirkan ketika kita mendampingi sebuah kelompok gitu ya. Masalah lain ya, buku-buku bahan baca literasi di sekolah dan di masyarakat sangat kurang jumlahnya, betul ya. Jadi jangankan kualitas ya, kuantitasnya aja belum terpenuhi gitu. Jadi kalau di sekolah-sekolah pinggiran itu memang ya jangan berpikir tentang kualitas buku, karena Mas Menteri itu berlebihan melihat itu di Jakarta gitu, atau anak-anaknya sendiri gitu. Anak-anak beliau itu juga masih anak-anak yang sudah membaca. Ya kalau di Jakarta orang-orang yang berada ya buku berlimpah. Jangan berpikir seperti di Jakarta yang kualitas. Kita cari kualitasnya yang bagus. Nggak usah kualitas, kuantitas saja belum ada. Jadi asal ada buku aja berada di dalam itu belum ada gitu. Jadi memang jumlahnya gitu. Jadi di sini akses terhadap bahan bacaan masih sangat lemah ya, sangat rendah. Anak-anak untuk mendapatkan buku itu tidak mudah gitu. Padahal menurut WHO paling tidak anak itu membaca minimal 1 tahun itu 3 buku minimal. Itu yang paling minimal ya, 3 buku gitu. Itu standar WHO. Oh iya, standar UNESCO. Oh iya, harus ngomongin sakit-sakit ya. Standar UNESCO menurut saya. Nah yang keempat, ini juga di beberapa kajian ditemukan ini ya, isi buku baca tidak sesuai dengan yang diminati siswa gitu. Ini yang juga tidak mudah karena kita sudah dewasa ya, jadi minat itu nggak apa gitu kan, nggak mudah juga gitu. Tidak sesuai dengan usia dan kemampuan siswa untuk membaca. Kalau dari sisi ini masih kita coba perbaiki. Nah, kebanyakan katanya lebih berisi materi yang diinginkan orang tua. Karena penulisnya orang tua gitu. Makanya sebenarnya banyak juga sekarang buku-buku yang ditulis oleh anak-anak ya. Yang saya tahu kalau di Bandung itu ada Mizan itu menerbitkan KKLB atau KKLB. KKPK, kecil-kecil punya karya KKPK ya. KKPK. Nah KKPK ini penulis pertamanya itu sudah lulus dari UI sekarang itu. Kebetulan anak Bandung, kebetulan juara duta bahasa di Jawa Barat, saya ingat betul itu. Namanya Izati. Ini pertama kali di Mizan dia yang menulis KKPK itu. Nah, sudah dewasa gitu. Nah, apakah harus seperti itu? Maksudnya apakah bacaan anak itu harus ditulis oleh anak-anak? Gitu.
Itu juga jadi pemikiran kita bersama gitu. Kalau untuk anak-anak, apakah anak-anak itu secara konten kalau kita ingin menyampaikan pesan-pesan, ide-ide tertentu, nilai-nilai tertentu, apa anak-anak sudah punya itu kan? Jadi, susah juga gitu ya. Ini yang lalu jadi perdebatan. Nah, ini pernyataan sendiri. Buku bacaan tidak sampai ke rumah siswa. Jangan ke rumah siswa, di sekolah saja karena perpustakaannya nggak lengkap gitu kan. Coba bapak ibu guru gitu. Apakah ada secara periodik di sekolah itu buku baru datang setiap berapa bulan sekali gitu? Apakah ada gitu? Jangan banyaknya juga buku paket gitu, bukan buku pendukung literasi gitu. Nah itu yang lalu orang anak-anak ke perpustakaan itu malas gitu ya. Ketemunya itu lagi gitu. Nah inilah yang karena sekolah sendiri ya mungkin diperlukan untuk pelajarannya bukan pendukungnya. Padahal sebetulnya buku-buku pendukung itu juga tidak kalah pentingnya. Nah, nomor 5 penyajian bukunya. Memang sekarang kalau di badan bahasa sekarang ini kayaknya masih perlu buka peluang menulis peluang ya. Kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu sudah diunggah buat bebas parkir. Siapapun boleh menulis buku bacaan anak-anak ini. Tetapi juga sekaligus di situ harus menyatakan ilustratornya gitu. Karena buat anak-anak visualisasi buku itu yang pertama dilihat itu penting gitu. Jadi bukan kontennya ya, kepala dulu melihat tampilannya dulu menarik tidak gitu. Yang menarik dari siswa itu juga kita sendiri tidak paham ya. Yang kita bayangkan adalah kalau menarik itu ya berwarna-warni, indah gitu ya, lucu gitu. Kemudian belum ada ukuran dan kepastian tentang kompleksitas bacaan dilihat dari jumlah kata yang harus dikuasai membaca, setiap kalimat dan model makanannya. Misalnya banyak dari sisi kata-kata yang dipilih, kosakatanya banyak kosakata orang dewasa gitu. Itu tidak boleh harusnya gitu ya. Kita harus tahu betul kata-kata ini saya hindari, ini gambarnya orang dewasa. Dulu pernah ada kajian yang menurut saya walaupun tidak terlalu bagus ya, tapi awal yang baik. Ketika Badan Bahasa membuat kamus SD, kamus SMP gitu, itu dasarnya adalah kosakata yang dikuasai oleh anak itu yang mana saja gitu, yang wajib dikuasai anak. Ada sekian jenis kosakata. Tapi kan itu juga relatif ya. Orang-orang kota dengan orang-orang di pinggir itu berbeda gitu. Orang kota yang secara masif dijahit dengan kosakata oleh berita atau apapun gitu ya, berbeda dengan misalnya anak-anak di pedesaan yang akses ke informasi mungkin agak rendah gitu. Jadi itu tidak bisa. Sehingga ini juga menurut saya gradasi ya, bahwa kosakata yang mana saja yang dikuasai anak itu gradasi. Ada anak-anak yang konsep-konsep atau istilah-istilah bidang ilmu pun dia tahu gitu. Tapi ada juga yang kata sederhana saja tidak tahu. Ini contoh saja, saya pernah ke Papua dari Balai Bahasa Papua, terus ada Pak Bupati gitu. Bupati, iya Bupati. Jadi saya cerita bahwa nanti akan ada tadi urusan literasi yang masuk ke sekolah, bagaimana teknik membaca, ini ada pembelajarannya. Bupatinya bilang, nggak usah ke sekolah Pak, di kampus aja banyak yang belum bisa baca. Jadi di Papua itu banyak mahasiswa yang belum bisa membaca dengan benar gitu ya, memahami teks itu belum bisa gitu. Ya, kok bisa begitu Pak Bupati? Ya karena di sini kan lulus tidaknya itu kan bukan karena anak pintar gitu. Di daerah tertentu itu lulus tidaknya itu karena orang tuanya datang gitu. Kalau nggak lulus bisa bahaya gitu. Jadi itu memang betul-betul masih terjadi di Papua gitu. Ya mau pulang ke Jawa atau gimana yang nggak lulus itu? Gak ada kelas itu. Jadi hasil naik, tapi tingkat kemampuan membaca saja mereka lalu masih rendah gitu. Ya, kemudian struktur kalimat. Ya, yang kita bayangkan adalah
Kalau anak TK, anak SD level bawah, ya tentu kalimatnya kalimat sederhana. Jangan banyak kalimat kompleks atau kalimat majemuk begitu ya. Upayakan kalimat-kalimat tunggal, sepotong-sepotong begitu. Kira-kira seperti itu yang kita bayangkan. Kemudian model wacananya juga sama. Apakah mau pilih yang mana, sudut pandangnya deskripsi saja gitu ya. Tentu kalau ingin belajar, ingin anak-anak belajar tentang berargumentasi, berpikir kritis, mereka juga boleh di dalam dialog itu ada argumentasi antara tokoh misalnya gitu kan, bisa untuk menunjukkan, mengajari anak-anak itu berdialog, anak-anak itu berpikir gitu. Ada problem, lalu tokoh yang lain misalnya mempersoalkan, dijawab dan sesuatu itu bagian dari mengajak anak untuk berpikir kritis. Dan kita tadi sepakati bahwa ujung tertinggi dari ini adalah yang disebut dengan thoughts itu ya, berpikir, kemampuan berpikir aras tinggi gitu. Ya, yang ketujuh, tidak ada kesepahaman di antara komunitas, sekolah dan pemerintah daerah tentang pembelajaran literasi. Dan memang tradisi literasi kita ini agak terlambat gitu ya. Dan banyak teori tentang literasi, tetapi ketika mau diterapkan terbentur banyak hal. Misalnya kalau di Australia itu literasi itu kan menjadi mata pelajaran khusus gitu. Memang semua guru itu harus paham itu gitu. Tadi saya katakan ada guru khusus yang mengajarkan itu, teknik literasi. Jadi dikenalkanlah jenis-jenis teks seperti dalam kurikulum 2013 itu loh. Itu betul-betul mereka kuasai betul. Jadi kalau kita melihat kurikulum 2013 yang lalu ya, misalnya ada berbagai jenis teks. Kalau nggak salah sampai level SMA itu berapa ya? 14 atau berapa? Sebenarnya itu berangkat dari teorinya Halliday dan Hasan. Halliday itu mengatakan bahwa bahasa itu wacana atau teks itu adalah bahasa yang sedang menjalankan tugas gitu. Jadi semua kegiatan ini oleh Halliday itu dianggap wacana atau teks. Ngobrol di luar itu teks, kita seperti ini teks. Akhirnya dari ribuan jenis teks kan, ribuan jenis wacana. Yang nanti oleh muridnya yang namanya Martin itu, di era Martin itu, lalu muncullah teori genre gitu. Karena memang genre tulis itu banyak sekali. Nah, 14 yang tadi dipilih jenis teks di sekolah, untuk sekolah kita itu waktu itu di kurikulum 2013 itu adalah 14 genre atau jenis teks yang dimanapun di dunia ini pasti dipelajari gitu. Dan ada manfaatnya untuk dunia modern gitu. Maksudnya begitu. Untuk pengembangan ilmu itu 14 itu ada manfaatnya semua gitu. Di luar itu genre-genre yang lain itu tidak terlalu signifikan membantu perkembangan anak untuk maju gitu. Maka tidak diajarkan. Tapi hakikatnya bahwa setiap orang di pasar ngobrol itu ya teks gitu. Di bank ada transaksi itu teks, apapun itu teks semuanya itu. Itu genre-genre. Nah setelah diklasifikasi lalu muncullah 14 jenis teks atau genre itu gitu. Nah mestinya dari kurikulum 2013 itu dipahami betul gitu ya. Sehingga ketika guru bertemu dengan buku pelajaran pasti akan tahu ini jenis teks ini, cara mendekatinya begini, cara mempelajari begini gitu. Pasti paham gitu. Hanya sayangnya waktu itu belum begitu maksimal, sudah sekarang sudah mulai berubah lagi gitu ya. Jadi akibat ganti menteri, ganti kurikulum itu lalu memang betul-betul dampaknya terasa. Ya, jadi praktek pendidikan literasi sangat beragam antar sekolah, antar daerah, antar komunitas gitu ya. Tapi yang dapat kita lihat hampir yang paling umum itu ya. Jadi misalnya taman bacaan masyarakat gitu ya. Jadi yang paling umum adalah penyediaan buku gitu. Seperti perpustakaan gitu. Memang beragam, ada yang disertai aktivitas gitu. Ada betul-betul hanya menyediakan buku. Lalu pengurus itu pekerjaannya hanya minta buku, minta donasi gitu.
kita awal ya nggak apa-apa itu. Yang penting bisa anak-anak bisa berkumpul di situ, bisa baca. Tapi mestinya secara periodik harus dibuat aktivitas yang sifatnya pembelajaran, gitu ya, bukan sekadar anak baca saat PDW gitu. Jangan begitu gitu. Anak-anak cara membacanya nanti diatur, terstruktur gitu loh. Misalnya secara periodik dikasih tema-tema tertentu, dibaca. Kecil-kecilan diadakan lomba, gitu misalnya. Terserah lomba tentang resensinya, menceritakan kembali atau apa. Tapi intinya agar anak-anak itu ketika membaca bukan sekadar mencari hiburan, tapi juga mendapatkan informasi. Nah, dalam teori sastra yang lama dia René Wellocke itu kan dulce et utile gitu ya. Jadi membacakan sastra itu menyenangkan kalau sekali itu bermanfaat gitu. Nah mestinya ketika anak membaca buku-buku bacaan di taman bacaan dia harus sama. Dia terhibur dengan ceritanya gitu ya. Tapi juga mestinya mendapatkan sesuatu yang bernilai, bermanfaat. Nah salah satunya betul ya, anak-anak itu kita paksa membaca, kita berikan lomba, kasih hadiah apa, buku, pensil, apalah gitu. Intinya agar anak-anak itu bukan sekedar membaca, tapi ketika membaca jadi terstruktur. Karena apa, bertujuan untuk mendapatkan informasi di dalamnya gitu. Jadi bukan sekadar mencari hiburan. Ya. Kemudian yang ke-8, kompetensi guru yang tidak selalu memiliki kualifikasi untuk mengajarkan pendidikan literasi ya. Ya jangankan gurunya gitu ya. Konsep literasi dalam arti A sampai Z juga kita belum menemukan itu gitu di Indonesia itu. Karena banyak teori, banyak pakar dari berbagai negara yang bisa berbeda-beda gitu. Kita harusnya memahami atau mengambil salah satu paham saja. Misalnya gitu ya. Yang sudah agak mapan tuh yang membayar sehari itu ya. Karena secara teori kalau dari LSF itu ya linguistik fungsional grammar linguistik sistemik fungsional ya pokoknya tentang bahasa fungsional sistemik yang dikembangkan oleh Halliday itu yang menurunkan teori literasi di sana. Itu yang oleh murid-muridnya, jadi memang yang bagusnya begitu. Gurunya tuh ngomongnya garis besarnya itu, kalau muridnya menerjemahkan buat detail-detailnya, sama menceritakan teori baru gitu. Dan itu bagusnya di situ. Nah mestinya di kita juga seperti itu gitu ya. Tapi rata-rata di kita terhenti gitu ya. Misalnya yang saya mudah ya, karena saya pernah kuliah di UI gitu ya. Zaman saya kuliah itu profesor itu masih hebat itu perasaan saya itu. Hari Murti, kalau sastra itu Sapardi, Pak Anton, masuk apa Bangkas Purwo, macam-macam banyak ya itu Bu Melani, Bu Mutamia, Ayat Rohedi. Sekarang murid-muridnya itu saya lihat nggak ada yang sejajarnya nggak gitu. Saya nggak tahu gitu loh, kok kualitasnya menurun gitu. Saya lihat gitu ya. Setidaknya kalau dia berbicara gitu ya, ngomong gitu, kok maksudnya nggak ada yang baru gitu. Nah, padahal kalau orang hebat itu biasanya memunculkan ini baru. Gagasannya baru gitu. Nah itu yang menurut saya tradisi keilmuan di kita masih lemah gitu ya. Kalau yang saya amati masih stabil itu justru UPI Bandung itu stabil gitu. Dari yang guru-gurunya ke murid-muridnya gitu maju semua gitu lah. Dan mereka memang bagus ya. Tradisinya mereka kalau S3 itu harus di luar negeri kalau bisa gitu. Jangan di dalam negeri. Karena kalau dalam negeri nanti ketemu gurunya itu lagi ya kan nambah gitu. Nah kalau di luar negeri kan mungkin gurunya beda. Sehingga kalau balik lagi ke kampus, kalau mungkin berbagai paham itu bagus untuk tradisi ilmu gitu. Semua membawa teori baru, paham-paham baru. Jadi terjadi diskusi keilmuan yang menarik di kampus gitu. Kira-kira begitu. Baik, yang ke-9 ini fasilitas perpustakaan dan pustakawan yang tidak selalu memadai. Perpustakaannya tidak memadai dari sisi fisik, mungkin tidak nyaman buat duduk, mejanya kurang, tidak dingin, bisa jadi panas gitu ya. Buku-bukunya juga tidak lengkap. Dan tadi bahwa pustakawan itu seharusnya bukan hanya mengatur keluar masuknya buku, tapi harus menjadi promotor atas buku-buku yang ada gitu. Nah ini ideal sekali, sebenarnya bagus sekali kalau dilaksanakan. Nanti Mas Menteri sedang merancang ini, nanti
idealnya akan setiap sekolah itu akan ada pustakawan gitu ya. Bisa dari pegawai, bisa juga dari guru gitu. Tentunya memang orang-orang ini orang-orang yang rencana atau passionnya itu di urusan perbukuan, di urusan literasi. Karena kalau bekerja tanpa passion yang dia ini yang bekerja seperti dipaksa gitu. Tapi kalau orang-orang itu sudah bekerja dalam rencananya dia sendiri, maka dia akan dengan senang hati melakukan itu ya. Ada buku baru dia baca, dia resensi, lalu dipromosikan ke anak-anak dan seterusnya begitu. Nanti kira-kira harapannya seperti itu, sehingga murid-murid siswa yang di sekolah itu waktunya sangat terbatas, dia dibantu langsung oleh pustakawan ini. Ketika membaca masuk ke pustaka langsung dia dipilih ini. Buku A ini ceritanya begini, B tentang ini, C tentang ini. Jadi anak pilih yang mana ya gitu. Kira-kira idealnya begitu. Sehingga tidak ada kata pilih buku yang mana saja. Tapi setelah baca resensinya, wah ini yang B bagus nih tentang kepahlawanan, tentang hero. Oh yang A ini bagus nih tentang persahabatan, macam-macam lah. Sesuai dengan minat anak. Jadi begitu masuk perpus sudah langsung pilih A, B, C gitu. Tidak lagi nyari-nyari gitu ya. Nah itulah fungsi pustakawan ke depan, mestinya seperti itu. Nah ini 10 minat baca masih rendah gitu ya. Kembali ke contoh real ya, anak saya yang 3 itu. Tiga-tiganya itu ya walaupun diberikan buku yang sama, bisa diajak ke toko buku gitu. Sekarang ini gitu ya, yang suka itu yang terakhir gitu. Sering beli buku Pak, minta uang, oh beli buku yang tidak ada hubungannya dengan kuliahnya gitu. Ya, dia kuliahnya di jurusan teknik gitu, kan bacanya buku sastra juga dia itu. Bukunya siapa Eka itu dibaca ya, Kurniawan itu dia baca gitu. Saya aja belum baca selesai dia udah baca gitu. Karena dia ceritain kan. Tapi saya dengerin dia cerita aja. Karena saya nggak sempat waktunya kan. Ya kalau kan bacanya buku sastra gitu. Jadi perlu gitu orang-orang itu dibuat anak-anak itu dibuat berimbang gitu ya. Ketika dia sudah jenuh di urusan-urusan yang berbau kuliah, bacaan sastra ya mungkin secara rohani ya itu menenteramkan, menyenangkan, ada pengalaman baru dan sebagainya begitu. Nah ini juga yang nomor 11 ini model pengadaan buku yang belum standar. Sebenarnya kalau badan bahasa sebenarnya kalau dikasih uang selesai, karena saya tahun 2019 pernah mengawal pencetakan buku plus pengirimannya gitu. Jadi saya minta